Atau masuk ke baju dulu? Hah? Sudah Bu. Saya ngomong nih Bu, sudah. Ya ngomong. Oh ya. Assalamualaikum. Ya. Yang aku ambil itu arsitektur sebagai medium kalibrasi indera, pendekatan neuroscience dalam desain yayasan sakit jiwa di Kota Makassar. WHO itu mencatat bahwa lebih dari 450 juta orang di dunia mengalami gangguan jiwa dengan angka bunuh diri mencapai 720.000 kasus per tahun. Yayasan sakit jiwa atau Psychiatric Rehabilitation Center sering dipandang sebagai tempat yang menyeramkan, identik dengan tempat orang gila. Kalau kalian lihat di foto-foto ini ya, bahkan menjadi aib bagi pasien dan keluarganya. Data DPH Sulsel, jumlah ODGJ di Sulsel itu mencapai sampai hampir 11.000 orang, yang 969-nya itu ada di Kota Makassar. Nah, makanya saya mengangkat judul arsitektur sebagai medium kalibrasi indera, pendekatan neuroscience dalam desain yayasan sakit jiwa di Kota Makassar, dengan harapan bisa menghasilkan rancangan yayasan rehabilitasi jiwa yang manusiawi, adaptif, dan berkontribusi pada penghapusan stigma negatif di masyarakat. Masuk di rumusan masalah yang non arsitektural itu, yang pertama, mengapa stigma terhadap rumah sakit jiwa masih kuat di masyarakat dan bagaimana pendekatan neuroscience dapat memberikan pemahaman bahwa lingkungan binaan itu mampu mempengaruhi kondisi psikologis manusia. Lalu yang selanjutnya ada rumusan masalah arsitektural yang makro, yaitu bagaimana konsep neuroscience arsitektur bisa diterapkan dalam rancangan yayasan sakit jiwa di Kota Makassar. Untuk mikronya, bagaimana elemen desain ruang tertentu misalnya kayak kamar, ruang aktivitas, ruang terapi, dan area outdoor dapat dirancang untuk menciptakan suasana yang menenangkan. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini foto-foto yang ku ambil. Mohon maaf sebelumnya tidak mencantumkan sumber karena tidak sempat. Jadi ini foto-foto ku ambil di Yayasan Sakit Jiwa Galuh. Jadi lumayan miris gitu ngelihatnya kalau pasien ODGJ tuh dikasih fasilitas seperti ini. Tujuan dan sasaran saya, tarik ingus. Tujuan saya sebenarnya itu kenapa saya lebih memilih mengambil yayasan sakit jiwa daripada rumah sakit, karena saya pikir kalau rumah sakit jiwa itu terlalu ribet administrasinya, dan kalau misalnya kita bilang mau pakai BPJS, bisa dilihat di sini ya, kita itu rahasia umum lah ya, kalau kita pakai BPJS tuh kayak pelayanannya tuh kurang baik dan dibeda-bedakan gitu sama orang yang punya akses yang tidak BPJS. Atau memilih yayasan karena saya pikir yayasan itu kan bersifat swasta dan dia punya donaturnya sendiri, jadi kita bisa atur bagaimana regulasinya jadi dalam, jadi bisa lebih inklusif untuk semua kalangan kelas ekonomi gitu. Terus yayasan ini dirancang berbasis pendekatan medis dan psikis, bukan berlandaskan agama tertentu, sehingga tidak menyediakan fasilitas khusus seperti terapi keagamaan spesifik atau biasa kayak ruqyah gitu. Jadi di sini tidak disediakan ruqyah, untuk dipertegas. Eksorsisme ya. Tapi tetap menyediakan ruang spiritual yang bersifat inklusif agar pasien dari berbagai latar belakang dapat memperoleh dukungan holistik sesuai keyakinannya masing-masing masyarakat. Jadi sebenarnya yang aku lampirkan di sini tuh bukan neuroscience untuk orang dewasa ya, tapi ini neuroscience for children yang aku dapat di Arts Daily. Tapi kita bisa ambil insight-nya di sini kalau semua perabotan ataupun kayak suasana dari ruangannya itu dia sesuai banget sama karakteristik anak-anak. Jadi itu yang prinsip itu yang mau aku ambil ke Yayasan Sakit Jiwaku, bagaimana ruanganku itu bisa sesuai lah sama kebutuhannya orang yang sakit jiwa. Terus masuk ke kajian umum. Nah, berdasarkan UU RI nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, fasilitas kesehatan itu harus pelayanan promotif. Pelayanan promotif itu kayak edukasi, penyuluhan, sama pengurangan stigma terhadap ODGJ, serta ya kita tahu preventif itu berarti yang mencegah, berarti kayak deteksi dini gangguan jiwa. Lalu kuratif, berfokus pada penanganan pasien yang melalui diagnosis. Dan yang terakhir ada rehabilitatif, berarti ditujukan untuk memulihkan fungsi sosial pasien seperti kembali hidup mandiri di masyarakat. Jadi, tarik ingus. Jadi foto-foto yang kulampirkan itu, yang pertama kayak ini yang kuambil dari YouTube, rumah bagi jiwa yang terganggu, itu kayak mereka menyediakan yayasan sakit jiwa ya, dia ada satu ruang enggak kelihatan ya, intinya dia satu ruang besar untuk semua ODGJ bisa berkumpul di situ lah. Terus dia juga menyediakan ini kayak keterampilan seperti seni gitu. Terus ini juga sama ini gambaran untuk bagian administrasinya. Nah, kajian teoritis objek arsitektur dengan neuroscience. Jadi neuroscience itu adalah studi tentang otak dengan tujuan untuk memahami mekanisme biologis di balik perilaku dan proses mental manusia. Jadi intinya teori neuroscience itu berhubungan dengan ilmu saraf lah. Jadi kalau di arsitektur ya berarti bagaimana ruang fisik dapat mempengaruhi sistem saraf, kognisi, emosi, dan perilaku manusia. Premisnya, lingkungan binaan tidak hanya berfungsi sebagai wadah aktivitas, tapi juga stimulus sensorik yang dapat mendukung atau menghambat kesejahteraan manusia. Stimulus sensorik ini itu adalah setiap peristiwa, objek ataupun informasi yang diterima oleh panca indera dan menimbulkan respon atau kesadaran pada seseorang. Dalam konteks perancangan yayasan sakit jiwa, pendekatan ini menjadi penting karena pasien dengan gangguan jiwa kerap mengalami distorsi persepsi atau kekeliruan dalam menafsirkan sesuatu informasi. Kayak contohnya orang kayak halusinasi gitu, terus kalau diajak ngomong kayak bengong, kayak nggak bisa nyambung gitu kalau diajak ngomong, terus kalau gampang tersinggung, itu juga masuk ke dalam distorsi persepsi. Terus hypersensitivitas sama defisit pemrosesan sensorik. Jadi kalau defisit pemrosesan sensorik itu artinya adalah gangguan sistem saraf dari yang bikin dia menjadi kesulitan merespon informasi sensorik. Jadi dia bisa ke tiga arah, kayak hypersensitivitas itu berarti dia kayak dia bisa aja ngerasa bajunya tuh gatal atau kasar gitu. Padahal bajunya biasa aja. Terus kayak lampunya terlalu terang, suara terlalu bising, terus kayak misalnya dia overwhelmed sama tempat-tempat ramai, itu termasuk dalam hypersensitivitas. Tapi dia juga bisa hyposensitivitas atau
yang kayak kurang peka gitu. Kurang peka ini artinya bisa kayak pain tolerance-nya tuh sangat tinggi. Jadi dia bisa aja kayak nggak gampang merasakan sakit, padahal harusnya dia sakit, tapi dia karena hiposensitivitas itu tadi dia susah merasakan itu. Makanya dia mungkin yang kayak pakai narkoba, alkohol dan segala macam gitu. Kayak ginilah kira-kira objek visual dari rancangan yang mau aku buat gitu. Ya banyak landscapingnya, terus banyak ruang-ruang terbukanya, dia tidak terlihat seperti penjara lah intinya. Terus yang selanjutnya kalibrasi indera. Jadi kalibrasi indera itu bukan teori, dia lebih ke proses atau upaya proses desain ruang yang menyeimbangkan respons sensorik manusia untuk menciptakan kondisi psikologis yang stabil. Jadi yang kayak aku sebutkan tadi, karena ada sebagian pasien gangguan jiwa itu dia mengalami hypersensitivitas ataupun hiposensitivitas, dan jika tidak dikelola dengan baik itu bisa memperparah gejalanya. Sensorik untuk mendukung pemulihan. Jadi kenapa aku pilih kata kalibrasi? Karena apa ya, kalibrasi itu kan kalau kalian sering dengar biasanya kalibrasi kopi ya, biasanya kalau tentang, iya nggak sih? Biasanya dikaitkan sama kopi, Bu. Biasa kayak mengkalibrasi kopi itu berarti dia menyimbangkan rasa, mencari rasa yang paling sesuai sama ini kan, sama kopinya. Nah, di sini saya kaitkan dia sama ruang, berarti di mana ruang saya itu dia bisa menyimbangkan respons sensoriknya pengguna ruang itu biar bisa kondisi psikologisnya jadi stabil, Bu. Kalibrasi itu sebelum kalibrasi kopi tadi itu yang saya kenal bukan tempat kopi, karena kalibrasi itu digunakan untuk mengkalibrasi alat-alat. Iya, pakai alat biasanya, Bu, kalau kalibrasi. Alat juga kalibrasi itu alat kan ya, alat-alat kayak tetap akurat. Pun dimensi utama dari kalibrasi indera ini yaitu visual, yaitu indera penglihatan ya, auditori atau suara dan akustik, yaitu indera pendengaran. Peredaman yang ketiga ada taktil, material dan sentuhan, berarti ini indera praba, rasaan pasien. Lalu olfaktori atau aroma, berarti indera penciuman. Ada proprioceptif dan kinestik, yaitu orientasi dan gerak. Untuk lebih lanjutnya nanti dijelaskan di bab 2. Saya mengambil bangunan di Afrika, Butaro District Hospital. Saya tahu bangunan ini dari YouTube TED Talk. Jadi ada seorang arsitek Michael Murphy yang merupakan pendiri Mass Design Group. Dia membangun rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan berkualitas bagi masyarakat pedesaan dengan pendekatan yang berpusat pada pasien. Jadi dia memanfaatkan material lokal berupa batu vulkanik dengan tata ruang yang terbuka dan sirkulasi udara alami untuk mengurangi risiko infeksi. Jadi kalau kalian lihat di sini, kenapa dia pakai batu vulkanik? Karena kan dia di pedesaan, jadi dia mau mengurangi budget seminim mungkin, jadi dia pakai material lokal. Gimana caranya dia di Afrika tuh bikin rumah sakit yang bagus gitulah, yang sesuai sama kebutuhan masyarakat di sana. Terus adapun foto yang ini kalau kalian lihat, dia setiap begini tuh ada jendela, dan setiap pasien berarti bisa mendapatkan pemandangan yang sama gitu. Maksudnya setiap pasien punya pemandangannya sendiri, satu sisi doang, tapi dia nggak kelihatan, dia di dua sisi tuh ada jendelanya, dan jendelanya banyak. Jadi setiap pasien itu punya dapat haknya masing-masing lah, nggak cuma satu sisi doang. Jadi saya lumayan menjadikan ini sebagai referensi untuk yayasan sakit jiwanya. Terus yang selanjutnya rehabilitasi mental Prima Harapan. Kalau ini ada di Bandung dan lokasinya dipilih jauh dari kebisingan kota dan arus lalu lintas yang padat. Jadi dia suasana lingkungannya asri sehingga mendukung ketenangan pasien. Jadi kalau dari sudut pandang neuroscience arsitektur, dari visualnya itu dia keaslian pemandangan hijau dan elemen air membantu stimulus visual yang menenangkan. Ruang istirahat yang lebih privat dan jauh dari keramaian mendukung visual yang tidak overstimulated. Terus yang kedua dari auditori atau pendengaran. Jadi karena dia jauh dari kebisingan luar, jadi dari suara kendaraan sama keramaian kota, terus ada inner court dengan kolam, dia mampu menciptakan lingkungan yang lebih kayak damai, sejuk, terus teduh gitu, dan meminimalkan stres induksi suara psikologis. Maksud dari orientasi tubuh nih, dia kayak kemampuan untuk memakai porsi ataupun memahami porsi ataupun arah dan gerak tubuhnya dalam ruang. Jadi biasa kayak orang nggak tahu yang mana kiri yang mana kanan, itu berarti dia orientasi tubuhnya itu dia kurang gitu. Jiwa itu dia tidak terlalu kayak labirin, karena bisa membuat bingung pasien sakit jiwa. Tuh si kesehatan jiwa di Magelang yang mulai digagas sejak tahun 1916 dari pemerintah Belanda. Jadi namanya dulu nih bukan nama ini kayak nama Belanda, tapi aku udah tulis karena susah nyebutnya. Elemen-elemen yang relevan di yayasanku itu berarti secara visual rumah sakit yang dikelilingi landscape hijau itu memberi kemungkinan paparan pemandangan yang restoratif. Restoratif itu artinya memulihkan gitulah, memulihkan atau menyembuhkan. Dan konsep pavilion dan bangsal terpisah memungkinkan akses ke cahaya alami dan ventilasi udara yang lebih baik, yang berpotensi mengaruhi ritme sirkadian pasien. Nanti aku jelaskan apa itu ritme sirkadian. Sama kayak Butaro District Hospital, jadi RSJ ini tuh dia kayak konsepnya bangunan bermasa, jadi dia nggak cuma satu bangunan, jadi dia nggak terlalu padat, dan jadi ada landscaping ruang hijaunya. Terus untuk tabel studi presiden ya cukup jelas saya karena sudah dijelaskan tadi relevansi neuroarsitektur. Jadi yang kuambil dari tiga bangunan ini ya yang baik-baik, yang kuambil, yang buruk-buruk nggak kuambil. Kedua, jadi Bu Karina bilang itu kita di perancangan itu nggak pakai pendekatan kualitatif atau kuantitatif karena itu punyanya riset. Jadi jadi waktu ASIS sama Bu Karina bilang nggak usah tulis kualitatif atau kuantitatif, tapi langsung jelaskan aja kamu ambil pendekatan di mana. Jadi makanya di bab 2 itu dijelaskan lebih lanjut tentang pendekatan-pendekatan yang diambil. Jadi di sini saya jelaskan tentang pendekatan neuroscience arsitektur. Saya mau memperhatikan interaksi multisensorik, bukan cuma aspek visual. Misalnya kayak cahaya alam itu bisa mengatur ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian di sini itu jam biologisnya manusia. Jadi kayak dalam 24 jam itu manusia kan pasti ada pola tidurnya, pola makannya, terus suhu tubuhnya tuh beda-beda lah di tiap harinya kan. Jadi
Aduh, maaf banget. Dan dosanya itu ada lembur-lemburnya. Apa Bu? Sirkadiannya mahasiswa itu dan dosanya juga itu banyak lemburnya. Iya, itu kayak gitu. Jadi ritme sirkadian itu kayak jam biologis internal tubuh dalam 24 jam. Cahaya alami dapat mengatur ritme sirkadian dan penggunaan material dengan tekstur hangat yang mengurangi stres. Jadi material dengan tekstur hangat itu seperti kayak kayu, kain, atau batu alam yang memberi kesan alami ataupun nyaman gitu. Terus yang selanjutnya ada neuroplasticity dan healing environment. Jadi otak manusia itu memiliki kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan atau neuroplastisitas. Arsitektur bisa memfasilitasi neuroplastisitas dengan menciptakan ruang yang mendukung aktivitas fisik, interaksi sosial, dan stimulus kognitif positif. Yang selanjutnya ada emosi persepsi ruang. Jadi desain ruang yang terbuka, natural, dan bebas stigma dapat menurunkan rasa cemas atau anxiety serta meningkatkan perasaan aman. Penelitian membuktikan bahwa keberadaan elemen alam atau biophilic design mampu menurunkan kadar kortisol atau kadar hormon stres dan meningkatkan suasana hati. Lalu yang selanjutnya kalibrasi indera. Pasien dengan gangguan jiwa sering mengalami sensory overload atau itu tadi yang kayak overwhelm, dan sebaliknya sensory deprivation, yaitu tadi hiposensitivitas. Desain ruang dapat berfungsi sebagai medium kalibrasi indera dengan mengatur intensitas cahaya, warna, akustik, hingga aroma untuk mencapai keseimbangan stimulasi. Jadi kayak gini lah kira-kira, kayak contoh foto yang di sana tuh ada perbandingan, kayak di atas tuh dindingnya polos, terus yang di bawah dibikin kayak ada pohon-pohonnya tuh, kayak itu lebih oke gitu kalau di yayasan sakit jiwa. Karena pasien-pasien sakit jiwa tuh kalau dikasih yang polos-polos tuh dia akan ngerasa kayak hampa gitu. Tapi enggak juga, jangan terlalu ramai karena dia nanti overwhelmed sama ruangan yang terlalu ramai. Nanti dia pusing gitu, stres, makin stres. Nah, respons sensorik manusia agar tercipta kondisi psikologis yang lebih stabil. Nah, adapun dimensi kalibrasi indera dalam arsitektur, yang pertama ada visual cahaya dan warna. Itu kayak paparan cahaya alami di pagi hari itu terbukti membantu pasien depresi dan skizofrenia, mengurangi gejala insomnia dan meningkatkan kestabilan emosi. Sebaliknya, cahaya yang lebih silau dapat memicu kecemasan. Nah, warna-warna juga memiliki efek psikologis atau color of psychology, seperti warna biru dan hijau itu cenderung menenangkan, kuning oranye itu memberi energi, sementara warna gelap itu memberi rasa terkungkung. Jadi kayak contohnya foto ini yang paling atas itu kayak meskipun dia ada lampunya terang tapi vibes-nya tuh kayak gelap gitu, jadi dia tetap stres. Terus yang kedua ada auditory. Bagi pasien gangguan kecemasan, kebisingan itu bisa mendadak memicu serangan panik atau panic attack. Terus desain akustik yang mampu meredam suara bising itu sangat penting karena penelitian menunjukkan bahwa suara alam seperti air mengalir, burung, angin memberikan efek restoratif yang signifikan terhadap stres. Jadi baiknya dalam ruangan dalam yayasan sakit jiwa itu mungkin ada kayak kolam-kolamnya biar ada suara-suara airnya gitu, suara alam, biar dia bisa mengurangi kadar kortisol dalam pasien gangguan jiwanya. Yang selanjutnya ada taktil atau sentuhan dan material. Contohnya nih kayak kayu bertekstur lembut memberi rasa kehangatan dan keamanan, tapi beda sama baja atau kaca, dia tuh kasih kesan dingin sama asing. Nah, jadi sentuhan permukaan ini tuh penting untuk pasien skizofrenia atau PTSD. PTSD itu post traumatic syndrome disorder ya, yang sering kehilangan keterhubungan dengan realitas fisik. Jadi ruang dengan tekstur yang ramah sentuhan itu bisa menghadirkan rasa grounded. Rasa grounded itu kayak dia terhubung sama dunia nyata gitu, diri sendiri tuh terhubung sama dunia nyata, dia enggak hanyut dalam kecemasannya. Ya Bu? Itu membumi. Ya, itu secara harfiahnya membumi, tapi kalau dalam psikologis dia kayak terhubung sama dunia nyata dan dirinya sendiri gitu loh Bu. Terus yang selanjutnya ada olfactory atau aroma. Jadi indera penciuman itu berhubungan sama sistem limbik di otak. Jadi sistem limbik itu dia kayaknya di sini di bawahnya ubun-ubun sedikit. Nah, itu pusat emosi dan memori. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa aroma tertentu seperti lavender membantu menurunkan kecemasan dan memperbaiki kualitas tidur. Penanaman vegetasi aromatik di taman terapi merupakan salah satu strategi arsitektural untuk mengintegrasikan aroma alami ke dalam lingkungan penyembuhan. Jadi yang kayak foto yang sebelumnya saya kasih lihat, jadi niatnya nanti di yayasan saya itu pakai kebun-kebun yang aromatik gini lah biar kasih efek menenangkan gitu untuk pasiennya. Bahasan perancangan yayasan sakit jiwa akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan neuroscience arsitektur yang digagas pada awal tahun 2000-an dan berkembang pesat setelah dipopulerkan melalui karya-karya seperti Architecture and Neuroscience serta Architecture dan Embodiment. Pendekatan ini berangkat dari temuan neuroscience modern yang menunjukkan bahwa ruang fisik bukan hanya wadah aktivitas, tapi stimulus sensorik yang dapat mempengaruhi sistem saraf, emosi, kognisi, serta perilaku manusia. Nah, framework dari pendekatan ini dibangun atas prinsip-prinsip yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu stimulus sensorik terintegrasi, neuroplastisitas dan healing environment, regulasi emosi dan persepsi ruang, sama kalibrasi indera. Terus tahapan-tahapan pembahasannya ini ada beberapa studi literatur sama video yang saya nonton. Jadi saya cukup banyak mengambil kutipan dari buku The Eyes of the Skin, Architecture and the Sense. Jadi buku ini tuh kayak menjelaskan bagaimana arsitektur itu berpengaruh sama kelima indera manusia gitu. Jadi untungnya ada e-booknya gitu di Google. Jadi kerangka berpikir, ya udah ya. Kalau bedanya kerangka berpikir saya sama mungkin teman-teman yang lain itu saya tidak mencantumkan wawancara karena waktu asis sama Bu Karina, kata Bu Karina kamu yakin mau wawancara ODGJ gitu. Jadi saya pikir saya lebih baik tidak mencantumkan dulu, tapi kalau misalnya saya punya kesempatan untuk mewawancara kayak perawatnya atau orang yang gangguan jiwa tapi masih bisa diajak ngomong gitu. Kan nggak semua orang sakit jiwa tuh stres, maksudnya hilang akal. Jadi masih ada yang bisa diajak bicara. Jadi niatnya mau wawancarain itu. Terus masuk ke bab 3. Sedikit lagi.
tropis, suhu rata-ratanya 26 derajat sampai 29 derajat. Terus iklim tropis dengan suhu hangat dan paparan cahaya matahari sepanjang tahun itu menuntut desain yang sensitif terhadap pengendalian cahaya alami, ventilasi silang atau cross ventilation, dan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk menciptakan kenyamanan termal sekaligus menstimulus indera visual pasien. Terus yang selanjutnya ada lokasi tapaknya harus berada pada zona pelayanan kesehatan. Terus kedekatan dengan jaringan jalan, arteri dan kolektor. Arteri dan kolektor itu kayak jalanan utama yang dilalui sama ambulans dan damkar lah. Jadi untuk yang darurat-darurat kayak gitu. Terus kawasan timur dan selatan masyarakat dengan kecamatan Tamalan Raya, Biringkanaya, Manggala, dan Rapocini itu berpotensi lebih sesuai karena memiliki cadangan lahan lebih luas. Terus dia jauh dari kepadatan kota. Terus yang selanjutnya integrasi RTH itu ya 30% dah kewajibannya kan. Jadi itu bisa dipakai untuk elemen terapi indrawit pasien sama terapi berbasis landscape. Itu penduduknya didominasi oleh usia produktif 15 sampai 59 tahun sebesar 65,74%. Nah, jadi struktur demografi ini tuh menunjukkan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif. Harapannya keberadaan yayasan saya itu bisa membantu meringankan biaya-biaya kayak gitulah. Pelayanan kesehatan itu cuma 2.538 dari 3.000 sekian orang. Jadi ada 72%, masih ada 28% yang belum terlayani secara optimal. Jadi yang ini tuh yang udah dapat, yang ini yang belum, yang oranye yang belum. Jadi keterbatasan kapasitas fasilitas kesehatan jiwa yang ada saat ini tuh sehingga dibutuhkan ruang rehabilitasi tambahan yang bisa menjangkau pasien yang belum memperoleh layanan secara memadai. Terus juga tingkat kemiskinan tuh juga mempengaruhi kesehatan mental karena persentase penduduk miskin di Sulsel itu tercatat 7,77% dengan jumlah sekitar 711.000 orang lah, banyak banget. Jadi keterbatasan ekonomi itu sering berimplikasi pada akses layanan kesehatan mental, baik sisi pembiayaan terapinya maupun keberlanjutan program rehabilitasinya. Selanjutnya kriteria pemilihan tapak. Jadi ada yang pertama ada aksesibilitasnya. Jadi lokasinya itu harus mudah dijangkau, memiliki akses darat yang memadai serta sistem evakuasi darurat yang jelas. Terus yang kedua ada lingkungan sekitarnya itu sebaiknya kualitas udaranya baik, minim polusi udara dan dekat dengan ruang terbuka hijau. Ini berpengaruh signifikan terhadap pengurangan stres dan kecemasan pada pasien gangguan mental. Dan yang selanjutnya luas dan fleksibilitas tapak, ya harus memiliki luas yang cukup lah untuk mengakomodir semua layanan yang disediakan. Terus keterhubungan dengan fasilitas kesehatan lain. Nah, ini penting karena WHO itu menyebutkan ada continuum of care. Jadi kayak yayasan sebaiknya terletak dekat dengan rumah sakit umum atau klinik rujukan biar pasien yang membutuhkan perawatan medis intensif itu bisa ditangani dengan cepat. Terus kondisi fisik tapaknya, tapak dengan kontur datar lebih ideal karena mendukung desain ramah pasien serta memudahkan mobilitas termasuk bagi pasien dengan keterbatasan fisik. Terus pemilihan tapaknya, jadi ini tapaknya saya pilih di Jalan Sandrangan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Makassar, dan luas tapaknya itu cuma sekitar 1 hektar, tapi saya rasa udah cukup lah ya, 1 hektar itu besar. Jadi kenapa saya pilih tapak ini? Karena tadi yang seperti saya sebutkan, Biringkanaya itu termasuk dalam kawasan timur dan selatan kota yang berpotensi sesuai karena dia memiliki luas lahan memadai serta relatif jauh dari kepadatan kota. Dia kayak di bagian apa sih dekat ini ya, Gor Sudiang. Jadi kayak jauh lah dia di planet yang lain. Terus dia dekat sama fasilitas kesehatan seperti Dr. Tajudin Khalid Hospital dan RS Otak dan Jantung Pertamina. Itu yang ku panah-panahin itu rumah sakitnya. Terus ini jalanan utamanya itu yang ungu. Nah, dia masuk di sini. Masuk sini aja. Sudah nyampe. Jadi dia aksesibilitasnya dia gampang lah untuk pemadam kebakaran sama ambulan. Ada aktivitas pemulihan, rehabilitasi dan integrasi sosial bagi ODGJ. Beda sama rumah sakit yang lebih menekankan sama layanan medis. Kalau Yayasan Sakit Jiwaku ini beratkan terapi psikososial, kayak berfokus pada perubahan perilaku pasien untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, sama keterampilan hidup dan penciptaan lingkungan adaptif. Yang harus difasilitasi itu yang pertama ada rehabilitasi psikososial. Jadi kita butuh ruang konseling privat, ruang terapi kelompok, ruang multifungsi yang fleksibel. Terus yang kedua ada terapi okupasi dan vokasional. Okupasi itu dia aktivitas sehari-hari, jadi untuk mengarahkan agar pasien itu kalau selesai dari yayasanku bisa menjadi orang yang mandiri. Vokasional itu lebih ke kerja, jadi dengan harapan ODGJ-nya itu bisa menjadi orang yang produktif gitu setelah dari mengalami terapi-terapi ini. Dari terapi ini, implikasi perancangannya itu saya perlu menyediakan workshop area, studio seni dan greenhouse kecil untuk aktivitas bercocok tanam kayak gini, kayak anak-anak kecil ini, sama itu juga. Terus yang selanjutnya pelayanan rawat inap terbatas, jadi dalam satu ruangan itu paling cuma dua kasur karena takutnya berantem ya ODGJ kalau banyak orang. Terus sama tempat untuk ruang pertemuan keluarga atau ruang serbaguna. Waktu asisten sama Bu Afifah itu bilang cantumkan struktur yayasan sakit jiwa karena ya itu berpengaruh sama pengguna ruangnya kan. Jadi ya ini aku ambil dari Yayasan Restorasi Jiwa Indonesia sih, jadi perlu diwadahi lah orang-orang. Terus yang selanjutnya ya ini tabel tinjauan kegiatannya, ada utama, informasi, pendukung dan servis. Ya itu begitulah. Sama sabar terakhir. Jam operasional layanan kesehatan jiwanya itu ada rawat inap tentunya 24 jam. Terus rawat jalan itu dari jam 8 sampai jam 15 itu jam 3.
Terus administrasi ya sama kayak jam rawat jalan sama kunjungan keluarga itu cuma di 2 sesi pagi itu jam 8 sampai jam 10 sama sore jam 4 sampai jam 6. Itu pun hanya bisa dilakukan di hari kerja maupun hari weekend akhir pekan, tapi tetap dalam pengawasan petugas yayasan. Nah, aku bikin frequently asked question kenapa? Karena untuk aku yang mendalami topik ini pun aku masih punya pertanyaan gitu sama topik-topikku. Jadi apalagi untuk audiens yang tidak mendalami. Jadi aku pikir ini adalah mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikirannya kalian. Yang pertama itu apa bedanya rumah sakit jiwa sama yayasan sakit jiwa, kan udah aku jelaskan. Terus sampai kapan pasien dirawat di yayasan sakit jiwa itu ada tiga kategori, ada short stay, medium stay, sama long stay. Kalau yang long stay itu dia permanen, tapi aku belum mendalami ini maksudnya permanen dia selamanya tinggal di situ atau bagaimana. Terus dari mana yayasan sakit jiwa mendapatkan dukungan untuk operasionalnya. Jadi yang kayak aku bilang tadi, yayasan itu dia bergerak sendiri, swasta. Jadi dia itu bisa mendapat donasi dari banyak orang gitu. Adapun lembaga filantropi itu kayak Basnas itu ternyata juga mensupport yayasan-yayasan kayak gini, Basnas gitu dan sebagainya. Terus mekanisme pendaftaran pasien. Jadi kenapa pertanyaan ini muncul? Karena Bu Afifah tuh tanya gimana yayasan sakit jiwaku membedakan jiwa yang sehat dan yang sakit. Jadi terus habis itu setelah saya pikir ulang, ngapain orang yang jiwanya sehat mendaftarkan dirinya ke yayasan sakit jiwa gitu kan, Bu. Nah, jadi Bu Karina tuh kasih saran bilang yayasan sakit jiwa ini sebaiknya yang cuma punya rujukan yang bisa masuk ke yayasan sakit jiwanya. Tapi setelah aku pikir lagi, kan punya aku ini yayasanku harusnya dia administrasinya gampang. Kalau minta rujukan lagi ke klinik, ke puskesmas, ke rumah sakit itu susah lagi. Jadi aku pikir jadi dia tetap boleh siapapun mendaftar, tapi tetap dikurasi atau di screening lah. Dia apakah memang betul sakit jiwa atau cuma mau fasilitas inap yang enak yang aku buat kayak gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.